Salam, sahabat delima yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan untuk mengawali segala kegiatan kita, aktivitas kita pada satu hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus, pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menasehatkan jemaat di Efesus agar hidup dalam satu kesatuan iman, dalam kasih Kristus, walaupun mereka berbeda dalam pekerjaan, talenta, dan ekonomi, dan lain-lain. Jemaat Efesus yang telah percaya dan dipanggil dalam satu iman di dalam Kristus haruslah bertumbuh dan berkembang serta berbuah dalam kesatuan roh, yaitu hidup dalam kerendahan hati, hidup dalam kelemah lembutan, sabar, dan menunjukkan kasih-Nya dengan saling membantu antara satu dengan yang lain. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus juga menasehatkan agar mereka bertumbuh dalam kedewasaan iman di dalam Kristus, supaya jangan diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat yang menjauhkan mereka dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, sumber kebenaran dan kasih. Mereka harus berani bersaksi dan memberitakan berita keselamatan itu kepada orang lain dengan kasih, agar mereka juga mendapat keselamatan di dalam Dia, yaitu Kristus Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Demikian jugalah kita dimintakan supaya iman kita bertumbuh dan berkembang di dalam Dia, Sang Kepala, yaitu Yesus Kristus, dengan menunjukkan kasih kita kepada orang lain di dalam perilaku dan perbuatan kita sehari-hari, sebagai tanggung jawab kita dan ucapan syukur kita kepadanya, karena kita telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran dan kasih itu satu, sejalan, dan tidak boleh kita pisah-pisahkan. Ada orang yang mengutamakan kebenaran tapi sampai melupakan kasih. Ibaratnya, contohnya, temannya ada kesalahan dalam melakukan tugas pekerjaannya, langsung diponis dan dihukum tanpa menegur dan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini tidak baik. Tapi ada juga orang yang mengutamakan kasih, tapi sampai melupakan kebenaran. Contohnya,
anaknya merusak barang milik orang lain. Nak, tidak apa-apa. Nak, nanti kita ganti, kata orang tuanya, tanpa menegur bahwa perbuatan anaknya tersebut salah. Kita perlu menjaga keseimbangan, kebenaran, dan kasih. Inilah perintah Tuhan kepada kita. Ibarat juga sekuntum bunga. Di pagi hari, perlahan seiring dengan berjalannya waktu, mekar dan berkembang menjadi bunga yang indah, berwarna-warni dan harum, sehingga menjadi kesukaan bagi yang melihatnya. Dan ibaratnya juga seorang anak kecil pertama sekali masuk sekolah disuruh gurunya menggambarkan dirinya di atas secari kertas. Gambarnya sangat sederhana. Badannya bulat, kepalanya opal, dan 2 bulatan mata. Itu saja gambarnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika dia mau mengakhiri kelasnya, gurunya kembali menyuruhnya untuk menggambarkan dirinya. Gambarnya sudah sangat jauh berbeda. Dia menggambar seorang anak perempuan kecil dengan baju berwarna-warni, wajah penuh senyum dengan garis-garis yang jelas, dan rambut hitam panjang terurai dengan indah. Demikianlah kita diharapkan supaya kita orang-orang yang dipanggil dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Juru Selamat kita, agar iman kita harus berkembang di dalam kebenaran dan kasih ke arah Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah mengajarkan kepada kita kebenaran dan kasih yang dari Allah Bapa. Dengan demikian, bila kita mewujudkan itu dalam iman percaya kita, dalam perilaku dan perbuatan kita, orang lain juga akan merasakan kebenaran kasih Kristus itu di dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.